Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adana Allahu wa iyyakum minan nar. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir di majelis yang seperti ini. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Ini adalah nikmat yang wajib seorang hamba mensyukurinya. Hadir di majelis ilmu ini adalah suatu kenikmatan yang hendaknya setiap hamba mengokohkan kehadirannya, mengharapkan keutamaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berada di atas keikhlasan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan di antara kenikmatan orang-orang yang hadir di majelis ilmu, fadzakarallahu fima indah. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang hadir di majelis ilmu, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya yang mulia. Maka ini adalah kenikmatan yang sangat besar, dan masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Kita sekarang sudah berada di bulan Syawal, yang sebelumnya adalah bulan Ramadan. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan kepada kita berjumpa dengan bulan yang mulia. Berjumpa dengan yang bulan yang dengannya seorang hamba dapat mendidik dirinya, melatih dirinya agar dirinya dapat istiqomah dalam kebaikan, terutama setelah berlalunya bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya. Kita lihat diri kita, bagaimana kondisi kita tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan berjumpa dengan bulan Ramadan. Sudahkah kita memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik diri kita, melatih diri kita agar kita semakin cinta kepada Allah, agar diri kita semakin istiqomah dalam kebaikan, agar diri kita menjadi hamba yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba benar-benar memanfaatkan perjumpaannya dengan bulan Ramadan, maka hal ini adalah perkara yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada diri seorang hamba untuk istiqamah dalam kebaikan setelah berlalunya bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah berlalu bulan Ramadan, hal yang hendaknya kita perhatikan adalah diri-diri kita. Kita perhatikan diri kita, apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan yang sudah berlalu bersama kita. Kita ingat kembali apa yang sudah kita lakukan. Apakah kita benar-benar memanfaatkannya untuk meraih keutamaan kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala?
atau hanya menghabiskan waktu kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perkara yang sia-sia. Karena tidak sedikit dari manusia yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan Ramadan, ternyata ia menghabiskan waktunya hanya untuk obrolan-obrolan semata. Sampai tatkala Allah memberikan kemudahan di akhir bulan Ramadan, ia melakukan i'tikaf. Allah memberikan kemudahan bagi dirinya di bulan yang mulia, di akhir bulan tersebut Allah memberikan kemudahan baginya untuk i'tikaf. Namun ternyata tidak sedikit dari mereka menghabiskan masa-masa akhir Ramadan tersebut di tempat yang sangat indah, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata mereka hanya menjadikan hal tersebut sebagai nostalgia. Mereka menghabiskan waktu-waktunya untuk berjumpa dengan kawan-kawannya, bercerita masa lalunya. Dan itu kadang ketika di malam-malam i'tikaf, mereka keluar dari tendanya, berkumpul di tenda-tenda kawannya, ngopi, cerita, ngobrol, sehingga terlewatkan dari amalan-amalan yang mulia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di bulan Ramadan kondisinya seperti ini, maka sulit baginya untuk istiqamah di atas kebaikan setelah berlalunya bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan adalah bulan yang dengannya seorang hamba diberikan kesempatan melatih diri agar dia dapat istiqamah di atas kebaikan. Dia didik dirinya di bulan Ramadan. Memperbanyak tilawatil Quran, memperhatikan zikir pagi petang, memperbanyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang hendaknya diperhatikan, istiqamah di atas kebaikan ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sulit seseorang itu dapat istiqamah di atas kebaikan kalau ia tidak berusaha secara maksimal dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang hendaknya diperhatikan, selalu diingat, istiqamah di atas kebaikan itu adalah hidayah dari Allah. Antum perhatikan ini. Istiqamah di atas kebaikan itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sulit seseorang untuk istiqamah di atas kebaikan kalau dirinya berada di atas kemalasan untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Apalagi tatkala ia dipertemukan dengan bulan Ramadan, malas baca Quran. Setiap berlalu bulan Ramadan tidak pernah khatam Quran. Sudah tidak khatam Quran, nampak pada raut wajahnya, nampak pada dirinya tidak ada sama sekali penyesalan. Kita lihat diri kita. Di tahun ini Allah mempertemukan dengan bulan Ramadan. Sudah berapa kali kita menyelesaikan bacaan Al-Quran? Kita khatamkan Al-Quran atau tidak? Kalau kita khatamkan, apakah kita benar-benar tilawatil Quran kita, bacaan Quran kita mengharapkan keutamaan, kebaikan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, atau hanya sebagai apa? Sebagai sesuatu yang dijadikan sebagai kebanggaan, berbangga-bangga di hadapan saudara-saudaranya. Oh, saya dapat menyelesaikan Al-Quran di bulan ini, alhamdulillah. Kalimatnya bagus, tapi ada di antara mereka tujuannya apa? Menjadikan hal tersebut sebagai kebanggaan, berbangga-bangga di hadapan saudaranya. Alhamdulillah, saya dapat menyelesaikan Al-Quran 2 kali, 3 kali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang hendaknya senantiasa diingat, apa tadi? Istiqamah di atas kebaikan itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sulit seseorang dapat istiqamah di atas kebaikan kalau dirinya berada di atas kemalasan, berjuang dalam melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Fussilat ayat yang ke-30, iya, tentang orang-orang yang berada di atas kebaikan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Lihat di sini. Ya, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Ya, Rabb kami. Ya. Lihat orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya. Dan ia bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisannya. Ya. Bukan hanya sekedar menampakkan amalan kebaikan secara lahiriah, namun ia benar-benar berada di atas ketulusan. Wujudnya apa? Tsumma istaqamu. Mereka berjuang, mereka bermujahadah, sehingga mereka dapat istiqomah di atas kebaikan. Karena itu sulit seseorang dapat istiqomah di atas kebaikan kalau dia tidak berjuang, kalau dia tidak berusaha. Dan setiap usaha agar dapat berhasil, maka dia harus senantiasa isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ikhris 'ala ma yanfa'uk fasta'in billah." Perintah untuk bersemangat terhadap perkara-perkara yang bermanfaat, kemudian senantiasa isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang namanya istiqomah, yang pertama apa tadi? Dia adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dia hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, seorang harus berjuang. Seorang harus berjuang menempuh jalan-jalan hidayah itu. Kemudian setelah itu apa? Dia memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya dapat istiqomah di atas jalan kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hal yang hendaknya diperhatikan, bahwasanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu akan didapatkan oleh seorang hamba yang berjuang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini apa? Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Orang-orang yang bermujahadah, berjuang di jalan kami. Lanahdiyannahum subulana. Maka kami yang akan memberikan hidayah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Memberikan hidayah ke jalan Allah Subhanahu wa taala kapan? Tatkala seorang hamba berjuang. Tatkala seorang hamba berjuang menempuh sebab-sebabnya dengan penuh kesungguhan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang berikutnya yang hendaknya diperhatikan berkaitan dengan istiqamah di atas kebaikan. Hakikat dari istiqamah di atas kebaikan adalah ala siratal mustaqim. Di atas jalan yang lurus. Seseorang itu dikatakan istiqamah di atas jalan kebaikan tatkala ia berada di atas jalan yang lurus, jalan hidayah. Karena itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tatkala menyebutkan ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan kesyirikan. Mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Meninggalkan berbagai bentuk kesyirikan. Meninggalkan berbagai bentuk penyimpangan. Meninggalkan berbagai bentuk kerusakan, bid'ah. Dan perkara-perkara yang haram yang lainnya, sehingga ia benar-benar berada di atas jalan yang lurus. Lihat, tatkala Rasulullah SAW menggaris jalan yang lurus, beliau mengatakan apa? Hada sirati, ini adalah jalanku, yaitu jalan yang lurus.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris di kanan kirinya. Banyak garis. Wahdi subul. Ini adalah jalan-jalan. Yeah. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Bahwasanya di setiap jalan yang menyimpang di kanan dan kiri, jalan yang sangat banyak, ini ada orang yang menyuruhnya, ada orang yang mengajaknya, ada para dai yang mengajak kepada jalan-jalan kerusakan, jalan-jalan yang berada di atas penyimpangan itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang-orang yang mengaku berada di atas jalan kebaikan. Betapa banyak orang-orang yang mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun hanya sampai pada pengakuan semata. Kullu yadai waslam bilaila wa laila la tuqirru lahum bidak. Setiap orang mengaku ada hubungan dengan Laila, sementara Laila merasa tidak ada hubungan sama sekali dengan mereka. Betapa banyak kelompok-kelompok yang mengaku mereka berada di atas jalan yang lurus. Betapa banyak manusia yang mengaku berada di atas jalan yang lurus, namun pada kenyataannya mereka tidak berada di atas jalan yang lurus. Idda'aitum khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Kalian mengakui bahwasanya kalian cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan itu kalian ternyata meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang-orang yang mengaku umat Rasulullah, sementara mereka bukan hanya sekedar meninggalkan sunnah, tapi mereka mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kerusakan demi kerusakan. Karena itu hakikat istiqamah adalah berada di atas jalan yang lurus, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang hendaknya diperhatikan, hal yang hendaknya diperhatikan bahwasanya istiqomah di atas kebaikan, hal tersebut akan dapat dilakukan oleh seorang hamba tatkala hatinya berada di atas kebaikan itu. Seorang dapat istiqomah di atas kebaikan tatkala hati berada di atas kebaikan. Maka sulit seseorang istiqamah di atas kebaikan tatkala hati tidak berada di atas kebaikan. Dan inilah yang menjadi sebab seseorang itu terlalu mudah futur. Kadang dia menuju kebaikan karena merasa nyaman dengan teman tersebut, bukan karena hatinya nyaman berada di atas kebaikan. Oh, karena temanku itu enak, enak kalau ngumpul-ngumpul dengan teman-teman yang kayak gitu. Hanya merasa seperti itu saja. Atau kadang merasa tidak enak, sehingga ia menampakkan kebaikan dengan lisannya, dengan perbuatannya, sementara hatinya tidak berada di atas kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang sering kita dengarkan. Ala inna fil jasadi mudghah. Fa idza salahat salahal jasadu kullu. Wa idza fasadat jasadu kullu. Ala wa hilal qalb. Maka di sini hal yang hendaknya diperhatikan, hal yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan untuk memperhatikan. Diperintahkan untuk memperhatikan bahwasanya pada jasad itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka hal ini dapat menjadi sebab baik jasadnya sehingga membuat baik seluruhnya. Dan apabila segumpal daging ini rusak, maka hal ini dapat merusak seluruhnya. Dan segumpal daging tersebut adalah hati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang senantiasa berada di atas kebaikan, berada di atas ketenangan, hal ini adalah perkara yang dapat menjadi sebab
seseorang dapat istiqamah di atas kebaikan. Iya. Lalu bagaimana menjadikan hati ini agar hati berada di atas kebaikan, hati berada di atas ketenangan. Ketenangan hati telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Ya. Di sini diingatkan bahwasanya apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang dapat menjadi sebab apa? Ketenangan hati. Ya. Maka sulit seorang hamba dapat istiqamah di atas kebaikan kalau hatinya tidak berada di atas kebaikan. Sulit seorang hamba hatinya berada di atas kebaikan kalau ia senantiasa meninggalkan zikir pagi petang. Sulit. Ini baru zikir pagi petang, selalu ditinggalkan. Kalau zikir pagi petang terlalu mudah baginya untuk meninggalkan, maka terlalu mudah baginya untuk meninggalkan tilawatil Quran. Lihat nasihat Jabir radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau menyebutkan di antara sebab-sebab ketenangan, di antara sebab-sebab ketenangan adalah dengan menjaga hati. Bagaimana hati bisa tenang? Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati bisa tenang? Selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk zikir yang sangat agung adalah tilawatil Quran. Membaca Al-Quran. Maka suatu perkara yang wajar ketika seseorang itu sulit istiqamah di atas kebaikan kalau dia malas baca Quran. Malas baca Quran. Habis waktunya pagi, siang, malam, sore, semuanya hanya untuk HP-an saja. Tidak ada masalah kalau dia melalui HP-nya dia baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia buka aplikasi Quran. Cuman saya nasihatkan ketika baca Quran melalui HP, dimatikan datanya. Karena kadang ketika data diaktifkan, tiba-tiba muncul nada yang menunjukkan masuknya chat atau hal-hal yang semisalnya. Karena hal ini dapat memalingkan seseorang dari tilawatil Quran. Dan banyak terjadi orang-orang yang baca Quran dalam kondisi seperti ini, baru ta'awudz, baru basmalah, ada chat masuk. Akhirnya tidak jadi baca Quran. Dan ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan. HP adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau HP tidak menjadi sebab diri kita dekat dengan Allah, maka ini adalah perkara yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Di sini diingatkan kemudian kelak bahwasanya nikmat-nikmat yang kita bersenang-senang, nikmat-nikmat yang kita menikmati, semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk di dalamnya HP, masuk di dalamnya pulsa data. Maka semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perhatikan berkaitan dengan zikir pagi petang. Perhatikan dengan tilawatil Quran. Karena ini adalah perkara yang dapat menghidupkan hati. Ketika kita kurang dalam perkara ini atau kita jauh dari perkara ini, maka wajar. Perjalanan kehidupan kita terlalu mudah terombang-ambing. Sulit untuk istiqamah. Istiqamah di atas kebaikan. Istiqamah di atas perkara-perkara yang dengannya ia dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis waktunya. Kita masuk sesi yang selanjutnya. Sudah habis waktunya. Ada pertanyaan? Bisa diangkat suaranya. Bismillah. Pertanyaan dari awal kita, bagi wanita dan
utang puasa utang bagi wanita yang utang puasa syawal atau membayar utang dulu yang kodok bagaimana? Baik, itu yang pertama ya. Dijawab dulu atau enggak? Baik. Berkaitan dengan wanita yang memiliki hutang puasa, apakah ya didahulukan mengqadha puasanya atau puasa Syawal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal, ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian setelah dia berpuasa bulan Ramadan kemudian mengikutkan ya, setelahnya puasa Syawal 6 hari, ya, kasiyami dahr, maka seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun. Ya. Di antara ulama menyebutkan apa? Di sini Rasulullah SAW menyebutkan man shoma Ramadan, puasa Ramadan secara sempurna. Ya. Jadi ketika seorang memiliki hutang puasa, maka tunaikan dulu hutang puasanya. Ya. Setelah itu apa? Dia menunaikan puasa Syawalnya. Ya. Walaupun ada pendapat sebagian para ulama berdasarkan dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, karena kesibukan beliau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kadang beliau mengqadha puasanya ya, sampai di bulan Sya'ban. Ya, sampai di bulan Sya'ban baru beliau mengqadha puasanya. Ini di antara pendalilan. Ya, namun yang menyebutkan bahwasanya ya, mengqadha puasa kemudian setelah itu melakukan puasa Syawal, ini ada pendapat yang lebih dekat. Ini adalah pendapat yang lebih kuat. Baik, barakallahu fiik. Yang kedua ada bisa diangkat lagi suaranya? Misalnya sekitar misalnya 10 tahun yang lalu kita ini pernah selalu misalnya lalai berpuasa, sengaja lalai, baru mungkin sadari bahwa itu adalah sesuatu yang wajib. Apakah bisa diganti lagi di masa kini? Puasa yang ditinggalkan di masa lalu karena memang sengaja, apakah bisa diganti? Makasih. Baik. Berkaitan dengan sholat, demikian juga puasa, ya. Dari puasa yang seorang meninggalkan, ya, meninggalkannya dengan sengaja, maka ini adalah dosa tersendiri. Dosa tersendiri. Ya. Maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatun nasuha. Ya. Dan suatu perkara yang indah ketika seorang itu menyadari bahwasanya ia terjatuh dalam kekeliruan. Ya, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Ya kan? Setiap anak cucu Adam itu pasti pernah salah. Setiap orang pasti salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk keburukan bagi orang yang berbuat dosa apa? Dia masa bodoh terhadap kesalahannya, masa bodoh terhadap kekeliruan yang ia tenggelam di dalamnya. Baik, maka keharusan bagi orang yang meninggalkan puasa, ya, dari puasa yang berlalu bersamanya dan dia adalah seorang muslim, beda dengan orang yang kafir, ya. Kalau orang yang kafir maka dia tidak melakukan puasa dari perkara yang dia meninggalkan puasa disebabkan karena kekafirannya. Karena kekafirannya. Namun bagi orang-orang yang meninggalkan puasa dan dia adalah seorang muslim, ya, dia meninggalkan puasa dan dia adalah seorang muslim, maka dia wajib untuk mengqadha puasanya sesuai dengan yang dia ingat saja. Ya, sesuai dengan yang ia ingat saja. Kemudian setelah itu dia memperbanyak puasa sunnah. Karena amalan-amalan sunnah itu menutupi kekurangan-kekurangan dari amalan-amalan yang wajib. Barakallahu fikum. Mau dibaca? Saya antum bacakan saya supaya keras. Type ini lagi. Apa hukumnya niat utama datang ke majelis ilmu hanya karena buka puasanya? Apakah saya berdosa atau merugi atau bagaimana?
Taib, ini lagi satu. Taib, berkaitan dengan orang yang hadir ya, di tempat buka puasa, di tempat orang yang menyiapkan buka puasa. Yang pertama, disebabkan karena dia tidak tahu bahwasanya ada kajian. Ya. Kalau dia datang ke sini niatnya untuk berbuka dan dia tidak tahu adanya kajian, ya, niat buka puasa dan dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia membatalkan puasa di waktu yang telah ditetapkannya, maka bernilai ibadah. Ya. Kemudian ternyata di sini ada kajian, maka dia bertambah mendapatkan nikmat tersendiri. Ya. Baik. Kemudian kalau dia hadir di sini, ya, dia tahu ada kajian, ya, yang dirangkaikan di dalamnya adanya buka puasa, ya. Kalau dia niatnya datang ke sini karena buka puasa, karena ingin buka puasa, ya, kemudian boleh jadi niat untuk menghadiri majelis ilmu disebabkan karena dia lupa. Ya, kita harus bersangka baik ya. Ini hal yang hendaknya ditanamkan. Dia lupa berniat bahwasanya apa? Hadir majelis ilmu agama. Maka ini juga adalah suatu kebaikan. Ya. Kalau dia tahu dua-duanya, kemudian dia menyengaja untuk tidak berniat menghadiri majelis ilmu agama karena dia fokus terhadap Pak Bukana. Ya. Semoga ketika dia hadir, dia berbuka puasa, dia teringat dengan kebaikan yang sangat luas sehingga ia pun memperbaiki niatnya, ya, sehingga ia pun berada di atas kebaikan. Barakallahu fikum. Baik. Mungkin sebelumnya Ustaz, sebelum lanjut ini 4 yang pertanyaan terbaik kita kasih baju. Oh begitu. Berdua. Baik. Pertanyaan yang pertama, ini mau angkat tangan dulu baru ditanya atau kasih pertanyaan angkat tangan? Ya. Baik. Hal yang pertama, Hasan, bagus. Pertanyaannya, ya, hal yang hendaknya diperhatikan berkaitan dengan istiqamah di atas jalan kebaikan. Hal yang pertama disebutkan tadi apa? Ya. Oh, yaitu yang berikutnya, tidak apa-apa. Padahal. Baik. Kemudian, iya, hal yang hendaknya diperhatikan bagi orang-orang yang dapat, iya, berada di atas istiqamah dalam kebaikan setelah berlalunya bulan Ramadan, apa yang harus dilakukan? Dia harus berjuang karena dia paham bahwa istiqomah itu adalah hidayah yang harus diperoleh. Ya. Dia harus berjuang untuk istiqomah itu karena dia harus paham bahwa istiqomah itu adalah hidayah yang harus diperjuangkan. Baik, ahsan. Jadi, ya, jalan, ya, istiqamah di atas kebaikan ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan jalan hidayah harus berjuang. Ahsan. Betul, insyaallah. Betul. Siapa yang berikut? Ada yang katakan lagi? Ayo, fadhalan dulu ya. Apa faedah yang antum dapat? Bisa angkat suaranya? Ya? Terus apa lagi? Iya, nggak apa-apa. Ayo, fadhal. Ayo antum. Taib. Tadi sudah disebutkan bahwasanya istiqamah di atas jalan kebaikan ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk atau hakikat dari istiqamah di atas jalan kebaikan adalah berada di atas jalan yang lurus. Ini selalu diingat. Iya. Kemudian di antara sebab seseorang dapat istiqamah di atas jalan kebaikan secara lahiriah, apa itu?
Taib, hati senantiasa berada di atas kebaikan. Karena sulit seseorang itu istiqamah di atas kebaikan kalau hati tidak berada di atas kebaikan. Baik, betul. Ya, oh ya. Oh iya. Ada pertanyaan terlalu panjang. Sementara waktu sisa 3 menit ya. Sementara sisa 3 menit. Tapi nanti dijawab di lain waktu insyaallah. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus bersemangat dalam kebaikan dan terus saling mengingatkan. Dan hal yang sangat penting yang hendaknya kita selalu perhatikan, yang kita dapatkan faedah di hari ini, salah satunya agar hati kita senantiasa berada di atas kebaikan, selalu jaga zikir pagi petang, selalu baca Al-Quran. 2 poin ini harus antum perhatikan dan antum harus berjuang di dalamnya. Jangan tinggalkan zikir pagi petang, jangan tinggalkan tilawatil Quran, supaya seseorang dapat istiqamah di atas kebaikan setelah berlalunya bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang dapat istiqamah di atas jalan kebaikan setelah berlalunya bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang dicintai dan diridhoinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.